Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya EasyGrab. Kali ini saya akan membahas tutorial dari LMS atau learning sistemnya dari Bebas Umpo, yaitu learningnya dari Unmuh Ponorogo, yaitu bebas.umpo.ac.id. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara men-set video conference yang ada di Bebas Umpo, yaitu Big Blue Button, mulai dari awal men-set dan sampai join di video conference-nya. Baik, untuk yang pertama, langkah pertama kita masuk mata kuliah yang akan kita pilih untuk video conference-nya. Sebagai contoh, saya pakai praktikum basis data, di mana saya mengampu praktikum ini, mata kuliah praktikum ini yang nantinya akan saya setting video conference itu. Baik, sudah masuk di mata kuliahnya, jangan lupa di settingnya sebelah kanan kita pilih di mode hidupkan mode ubah, seperti itu. Nah, sudah terdapat topik-topik yang ada di mata kuliah ini. Monggo silahkan kalau ingin mengisi di mata kuliah atau di topik berapapun, settingannya sama saja. Saya misalkan saya taruh nantinya di video conference itu di topik 1, atau mungkin bisa diistilahkan di pertemuan 1 gitu ya. Jadi di topik 1 ini nanti saya akan buat video conference dengan mahasiswa. Langkah pertama untuk membuat video conference yaitu adalah dengan klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Di sini kita klik, kemudian kita pilih Big Blue Button seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tambah ini seperti ini. Nah, otomatis kita akan menuju ke halaman setting awalnya. Jadi ini setting di covernya Big Blue Button, jadi belum masuk ke Big Blue Buttonnya, seperti itu. Kita harus menamai dulu nama Big Blue Buttonnya ini atau nama virtual classnya ini itu dengan nama yang terserah kita. Misalnya video conference atau VidCon pertemuan pertama, pertemuan 1, seperti itu. Nah, kemudian isinya ada centang notify this change to user enroll. Jadi ketika kita nantinya sudah menambahkan Big Blue Button, otomatis pada email mahasiswa yang masuk atau yang mengikuti praktikum basis data atau mata kuliah ini atau mata kuliah yang diampu, itu nanti akan muncul di email mereka masing-masing bahwasanya saya mengundang peserta untuk join di video conference, seperti itu. Jika dicentang. Kalau jika sudah diberitahukan sebelumnya di mungkin ada grup WA atau grup-grup yang lain, itu tidak dicentang juga tidak apa-apa. Oke, kali ini akan saya centang agar nantinya jika ada penambahan atau mungkin perubahan atau mungkin informasi itu akan sampai di mahasiswa. Nah, untuk setting default itu seperti ini saja, jadi tidak perlu diubah pada activity room-nya, ini tidak perlu diubah, view for recording-nya tidak perlu diubah. Kemudian partisipannya itu seperti ini, jadi sudah sesuai default-nya atau sesuai dengan settingan video conference yang nanti akan kita laksanakan. Itu all user enrolled. Ini semua user yang masuk dalam mata kuliah saya itu dia sebagai viewer saja,
seperti itu. Nah, kalau saya sendiri itu nanti sebagai moderator, karena nanti yang akan mempresentasikan mata kuliah itu saya, seperti itu. Jika nanti mau dirubah monggo, kalau misalnya ada anak atau mahasiswa yang sebagian dibuat moderator, ya nantinya akan disetting moderator, tapi akan lebih baik dibuat seperti ini dulu, dibuat viewer terlebih dahulu, seperti itu. Oke, untuk schedule for session, nah ini jika kita menjadwalkan untuk tampil atau menjadwalkan untuk joinnya di tampilan mahasiswa. Jadi jika ini diaktifkan, maka pada tanggal 19 Oktober ya ini, atau mungkin besok saya ganti seperti ini, pada tanggal 20 Oktober besok jam 11:30 itu nanti akan muncul tombol join untuk video conference dengan Big Blue Button ini, seperti itu. Kalau dijadwalkan, kalau tidak diaktifkan, otomatis sudah langsung muncul di tampilan mahasiswanya. Meskipun belum bisa dibuat untuk join, maksudnya sudah bisa join tapi otomatis ruang virtual kelasnya itu masih kosong, tidak ada moderatornya, tidak ada orang-orangnya, makanya kosong, seperti itu. Nah, ini kalau join close, ini otomatis kita batasi untuk joinnya. Kalau misalnya kita batasi itu contohnya seperti ini. Nah, kalau kita batasi mulai jam berapa sampai jam berapa, misalnya kita aktifkan ini dan aktifkan ini. Nah, kita buat 20 Oktober sama 20 Oktober, namun jamnya berbeda. Ini mulai dibukanya jam 11:30, nanti akan saya tutup di jam 11:55. Nah, seperti ini. Otomatis nanti mahasiswa yang terlambat lebih dari jam 11:55 dia akan tidak bisa join, seperti itu. Jadi dia tidak menemukan tombol join sebagaimana teman-temannya yang sudah masuk, seperti itu. Itu kalau kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, siapapun dan jam berapapun itu bisa masuk ke virtual kelasnya nanti, seperti itu. Oke, ini akan saya nonaktifkan, seperti itu. Kemudian pengaturan modul yang biasanya ini, kalau misalnya mata kuliah kita atau mata kuliah yang diampu itu mempunyai beberapa kelas. Nah, nantinya akan sesuai dengan kelasnya masing-masing, atau bisa juga semua kelas dalam satu waktu, seperti itu. Tapi saya rasa untuk semua kelas dalam satu waktu itu masih belum mampu di bebas umpunya. Maka dari itu yang di pengaturan modul ini kita rubah di sesi atau di grup modenya itu menjadi grup terpisah. Kita pilih grup yang terpisah karena nanti dia akan memberikan pilihan kita akan video conference dengan kelas berapa, seperti itu. Kalau kita pilih grup terpisah. Nah, ya, kita pilih grup terpisah saja karena ada beberapa kelas yang ikut di mata kuliah ini. Kemudian pembatasan akses ini kalau ditambahkan itu biasanya ada satu sumber daya lain atau aktivitas lain yang digunakan untuk acuan atau pembatasan jika ingin masuk di join ini. Maksudnya gini, kalau misalnya kita membuat absen dulu, kemudian membuat Big Blue Button ini, nanti pembatasan akses ini bisa ditambahkan di absen. Misalnya kita tambahkan dengan aktivitas yang sebelum kita. Ini karena tidak ada aktivitas maka tombolnya tidak muncul. Jadi untuk pembatasan akses ini, kalau istilahnya gini, kalau yang sudah bisa absen nanti baru bisa join di Big Blue Button ini, itu bisa nanti pembatasan akses. Jadi yang sudah akses absen otomatis nanti terrecord absennya. Nah, nanti otomatis untuk tombol join di
Big Blue buttonnya ini atau virtual classnya ini itu akan muncul. Karena ini praktikum, otomatis saya tidak membatasi untuk metode ini. Kemudian activity completion ini nggak usah, teks juga nggak usah. Kalau sudah, simpan dan kembali ke mata kuliah seperti itu. Nanti di mata kuliah akan muncul tombol join-nya. Oke, sementara kita tunggu dulu. Oke, akhirnya muncul juga setelah beberapa saat. Nah, ini sudah muncul VidCon pertemuan pertama. Maka dari itu, setelah ini muncul, kita klik ini video conference-nya. Nah, there is conference room for each group and you have access to more than one. Be sure to select the correct one. Misalnya ini. Nah, karena saya mengajar beberapa kelas, ada kelas C dan kelas D. Nah, nanti saya akan memilih salah satu kelas untuk di jadwal saya, seperti itu. Misalnya saya join dengan kelas C, seperti itu. Otomatis setelah ada beberapa loading tadi, dia muncul untuk virtual kelas C, seperti itu. Oke. Kalau misalnya sudah bisa dimulai atau mungkin sudah jadwalnya, nanti kita akan masuk di tombol join session ini. Kita klik, kemudian nanti akan menuju ke aplikasi Big Blue buttonnya sendiri. Jadi Big Blue button itu adalah aplikasi third party-nya atau aplikasi pendukungnya di Bebas Umbu. Nah, yang pertama akan muncul notifikasi seperti ini. How would you like to join the audio? Nah, karena kita jadi karena kita harus mempresentasikan, maka kita memilih mikrofon seperti ini. Kalau hanya mendengarkan saja, kita pilih listen only. Oke, kita pilih yang klik ini mikrofon. Akan muncul seperti ini. Diklik allow saja karena mikrofon dibutuhkan di website ini. Klik allow, kemudian dicek seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita tes dengan speaker atau mungkin dengan handset. Coba kita ngomong sesuatu, misalnya tes, nanti otomatis dia langsung memantulkan suara kita. Kalau memantulkan suara kita berarti otomatis normal ininya untuk mic sama speakernya. Kalau sudah normal berarti kita tinggal pilih yang yes ya. Oke, sudah keluar di halaman video conference-nya. Jadi saya jelaskan yang di bagian sebelah kiri ini adalah tampilan dari nanti mahasiswa-mahasiswa yang ikut join. Misalnya seperti di praktikum ini, nanti kalau ada mahasiswa yang join, otomatis dia muncul di sini. Di sini di bawah nama saya ini. Di bawah nama saya sampai nanti mahasiswa terakhir seperti itu. Kemudian ada public chat. Public chat ini adalah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita ingin memberikan chatting kepada peserta atau mahasiswa, tinggal kita menulis di sini. Itu misalnya selamat datang di perkuliahan daring praktikum Basda. Nah, ntar otomatis nanti dia muncul di chat roomnya di mahasiswa semuanya seperti itu. Kemudian kalau ada share notes ini kalau misalnya ada notes itu akan di share di sini. Misalnya mempunyai catatan-catatan tertentu, tugas atau apa, itu nanti bisa di share di sini. Oke, sementara kita nonaktifkan untuk yang public chat ya. Kita akan menuju di sini di
tampilan utamanya di Blue Button. Jadi di tampilan kotak ini yang putih ini adalah layar untuk presentasi. Jadi kalau kita ingin presentasikan itu besarnya selayar ini, nanti akan muncul di pinggir-pinggir sini. Ini adalah video atau mungkin wajah dari mahasiswa, nanti muncul di pinggir-pinggir sini, ruang-ruang kosong seperti ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengaktifkan video. Kalau jika akan mengaktifkan video, diklik sini saja. Nah, nanti jangan lupa di allow sini, diklik allow ini untuk mengaktifkan video. Nah, nanti kita tinggal milih webcam yang sudah terkoneksi dengan laptop atau komputer seperti itu, nanti agar muncul gambarnya. Kemudian kita tinggal start sharing seperti itu, nanti akan muncul di layar. Nah, saya jelaskan lagi untuk yang di layar-layar ini apa saja. Yang pertama dari atas ini adalah start recording. Ketika ingin merekam hasil dari presentasi ini atau mungkin hasil dari video conference, itu akan muncul di sini. Nanti tinggal tombol ini, klik seperti itu, nanti akan terekam sampai selesai. Nah, jadi video conference nanti itu akan terdokumentasikan seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan sini adalah tools untuk, nah ini misalnya untuk coret-coret di layar sini. Nah, kemudian kalau misalnya saya pilih yang ini, pulpen, itu bisa mencoret-coret. Kalau untuk kotak nanti bisa membuat kotak, membuat segitiga, membuat bulat, atau juga bisa membuat garis, bahkan bisa menulis. Misalnya ada tulisan catatan penting itu, nah, itu nanti bisa dituliskan di layar sini seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ini untuk back atau undo, kemudian ini untuk menghapusnya atau mengembalikan seperti semula. Kalau ini adalah turn multi-user whiteboard on. Jadi multi-user itu mereka atau mahasiswa itu bisa juga mengoret-ngoret di papan tulis ini. Ini diibaratkan papan tulis ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau ingin yang bawahnya ya saya jelaskan dulu untuk ikonnya ya. Ini untuk mic-nya. Kalau aktif otomatis akan mempunyai animasi seperti itu. Ini untuk audionya, kalau tidak terdengar berarti nanti diklik yang sini. Kemudian untuk webcamnya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian yang ini adalah share your screen. Share your screen itu misalnya kita ingin menampilkan desktop dari aplikasi kita atau desktop dari laptop kita. Nah, tinggal diklik sini saja. Kemudian nanti ini memilih your entire screen, application window, atau Chrome tab. Nah, misalnya ini, kalau your entire screen ini adalah dari desktop ini, tampilan desktop layar. Kalau application window, jadi aplikasi yang aktif di laptop kita. Misalnya yang aktif ini adalah Google Chrome, jadi nanti yang muncul nanti Google Chrome. Nanti yang terekam atau yang tershare itu adalah Google Chrome saja, seperti itu. Kalau Microsoft Word atau PowerPoint, jadi nanti yang tampil itu hanya Microsoft Word atau PowerPoint-nya, jadi nggak sampai satu desktop. Kemudian Chrome tab, ya ini misalnya ada tab-tab dari Chrome. Nah, ini kan ada beberapa tab. Jadi nanti bisa tab-tab mana yang harus ditampilkan. Itu kalau misalnya kita membuat media itu atau membuat referensi media dari YouTube, nanti YouTube bisa ditampilkan di sini. Itu tinggal klik share seperti itu. Misalnya saya pakai katakanlah YouTube ini aja. Kemudian kita klik share. Nah, dia akan
sudah tershare di sini. Nah, jadi ini ada tulisan ini sharing this tab to M03 seperti ini adalah sudah tersharing di sini. Nah, di papan ini akan muncul tab yang di share seperti itu. Nah, karena kita men-share tab yang ini, otomatis nanti yang akan tampil itu seperti ini. Gitu. Kalau stop share, tinggal di sini ada tulisan stop, klik aja stop, nanti otomatis sudah kembali seperti semula. Nah, kalau misalnya untuk mengupload presentasi gimana Pak? Atau gimana caranya untuk mengupload presentasi di sini? Ini ada tombol plus di sini, kita klik start a poll. Start a poll ini nanti membuat polling. Jadi jika ada atau membutuhkan polling antara betul salah atau pilih mana yang benar dan seperti itu bisa dengan start polling. Kemudian ada upload presentation. Nah, ini jika kita mempunyai file presentasi tapi membukanya di dalam Big Blue Button ini, maka menggunakan upload ini. Kalau menggunakan share screen tadi, jadi tidak harus tidak harus mengupload, tapi sudah share di desktop atau sudah muncul di desktop. Dan share eksternal video, kalau misalnya ada video eksternal atau kamera dari device yang lain, itu bisa ditampilkan di sini. Oke. Dari situ nanti kalau misalnya sudah siap dimulai, mohon maaf, kalau sudah siap dimulai tinggal klik start recordingnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, di sini tinggal diklik lagi. Kalau sudah selesai semuanya, sudah selesai sesi di pertemuan VidCon seperti ini, nanti cara close-nya adalah diklik di sini, klik yang setting, ada titik 3 ini, dan kita pilih yang end meeting, klik seperti itu. Yes, kita pilih bintang misalnya 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah akan ada tulisan seperti ini, ada join session, ada end session seperti itu. Nah, nanti rekamannya akan muncul di bawah sini. Kemungkinan sekitar 30 menitan ya, 30 menitan dari sejak selesai rekaman tadi. Kemungkinan kalau misalnya servernya lagi lancar, nanti langsung muncul. Mungkin ditunggu 1 sampai 2 menit atau 5 menit, nanti otomatis sudah muncul di bawah tulisan rekaman ini. Oh, rekaman kita ini nanti ini seperti ini, udah jelas seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada, nanti silahkan tulis di komen di bawah, kemudian atau menghubungi di nomor kontak saya. Itu saja untuk hari ini atau untuk pertemuan pada kali ini. Nantinya akan saya lanjutkan di topik-topik pembahasan lain di tutorial learning sistemnya bebas.umbo.ac.id. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.